Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Betayu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Betayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara pemaparan materi dari calon guru penggerak tentang budaya positif di sekolah. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki acara, perkenankanlah kami selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, acara yang keempat kegiatan inti, acara yang kelima refleksi, kemudian acara yang keenam penutup. Acara yang pertama, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Puji Astuti SPD. Waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Betayu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman Islam, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul
bertemu dalam acara pemaparan materi dari calon guru penggerak tentang budaya positif di sekolah, yang nanti akan kita dengarkan bersama-sama pemaparan tersebut oleh teman kita, yaitu Bapak Slamet. Selamat seperti ya. Selamat. Bapak Slamet. Dan selawat serta salam senantiasa kita aturkan pada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita nanti akan mendengarkan bersama bagaimana pemaparan dari teman kita Bapak Slamet, yang alhamdulillah teman kita ini salah satu dari beberapa orang yang alhamdulillah sudah sedang dalam proses sedang proses untuk mengikuti menjadi calon guru penggerak. Alhamdulillah kita bersyukur, walaupun SD kita berada di desa jauh dari keramaian, tapi alhamdulillah salah satu teman kita ada yang masuk menjadi dan diterima menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti sampai pada akhirnya benar-benar menjadi guru penggerak. Kalau sekarang masih menjadi calon, mudah-mudahan nanti setelah selesai pembimbingan akan menjadi benar-benar menjadi guru penggerak yang kita harapkan bersama. Ayo monggo, yang adanya teman kita yang menjadi calon guru penggerak, monggo kita dukung bersama-sama. Kita dukung bersama-sama sehingga nanti jelas imbasnya akan pada sekolah kita. Mudah-mudahan sekolah kita akan lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan bersama-sama. Karena pada kesempatan kali ini pada pemaparan materi dari calon guru penggerak kali ini mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Sekali lagi, mari kita ikuti pemaparan dari teman kita ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan pengalaman kita yang nantinya akan kita bawa, kemudian kita laksanakan bersama-sama di sekolah kita. Itu harapan kita. Mungkin itu Pak Slamet dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Monggo, selamat melaksanakan pemaparan ini. Mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan teman-teman akan lebih semangat lagi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan ini kurang berkenan pada Bapak Ibu, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Puji Astuti SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Melayu. Acara yang keempat yaitu acara kegiatan inti, acara pemaparan materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah yang akan dipandu oleh beliau Bapak Slamet seperti SPD. Pada waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Melayu, yang kami hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru SD
pemahaman saya tentang budaya positif di sekolah. Nah, mohon izin apabila nanti saya kurang jelas dalam memaparkan materi, mohon untuk dibimbing dan diberi saran dan masukannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini materi yang akan saya paparkan pada siang hari ini tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya sendiri Selamat Subekti, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Banjarnegara. Di dalam pendidikan guru penggerak, salah satu materi yang menurut kami itu asik dipelajari atau menyenangkan, itu salah satunya tentang budaya positif. Karena apa? Di situ kita sambil melihat diri kita seperti apa, terus apa yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, di dalam budaya positif itu ada 6 poin. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Terus yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga itu ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Nah, ini 6 poin yang menjadi bagian dari budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk yang pertama, di sini ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Untuk yang A itu ada perubahan paradigma. Poin yang pertama itu ada kegiatan. Coba mohon izin Bapak Ibu guru, di sini saya sedikit kita merefleksi dulu sebelum biar tidak tegang, biar santai saja. Coba di sini ada kegiatan tentang cobalah buka. Kegiatannya seperti ini Bapak Ibu. Mohon izin tangan kanan Bapak Ibu di depan. Tangan kanan ya Bu. Nah, tangan mengepal. Nah, mohon izin kita bayangkan sama-sama. Kita mempunyai hal yang berharga di genggaman kita. Ayam goreng. Nah, boleh makanan, boleh apa saja, ini hal yang berharga. Nah, selanjutnya ada rekan kerja Bapak Ibu, salah satu rekan kerja Bapak Ibu itu ingin tahu apa isi dari genggaman tangan Bapak Ibu. Nah, rekan Bapak Ibu itu membujuk, merayu, terus bahkan memaksa untuk dibuka, ayo dibuka, bahkan menawarkan uang, ayo dibuka, saya ingin tahu. Nah, coba sekarang Bapak Ibu bayangkan dengan rayuan, bujukan, apa paksaan itu, Bapak Ibu membuka apa enggak itu? Kalau saya enggak membuka. Nanti dulu Bu, coba dirasakan dulu. Nah, tergantung yang Bapak Ibu pegang itu apa. Nah, udah dirasakan Bapak Ibu? Ya, tergantung yang pegang itu apa. Ya. Nah, kalau sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu membuka? Atau yang kedua, apakah Bapak Ibu tidak membuka? Saya ingin tahu yang Bapak Ibu membuka itu ada yang membuka? Ya, Bu Ye. Ya, Bu Ani. Ya, terima kasih. Terus yang menutup, yang mempertahankan, ya dibuka. Berarti yang tadi ya Bu Ani, ya terima. Nah, saya mohon izin Bu, Bu Win. Ya, Bu Win, alasan Bu Win untuk tadi membuka ya Bu Win?
Ya, hal yang pertama apa yang Bu Win bayangkan sehingga Bu Win itu membuka. Saya membayangkan ayam goreng. Hebat sekali. Saya membuka karena saya sudah kenyang, masih ada yang memerlukan, ya silakanlah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Hebat sekali ya Mbak. Ya, yang kedua, mohon izin Bu Yanti Pak. Bu Yanti Pak tadi menutup. Saya nggak kasihkan. Karena yang beda-beda. Saya nggak kasihkan. Bu Yanti ini tekan. Saya berpegang teguh bahwa apa yang ada di sini, yang di genggaman saya adalah rahasia. Yang ini saya pendiriannya tetap walaupun dibayar tidak akan saya buka. Walaupun dibayar tidak akan saya buka. Itu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Terus yang intinya Bapak Ibu, segala sesuatu itu ada kontrol. Nah, siapa yang mengontrol? Diri kita sendiri. Bukan rekan kerja, bukan yang lain, tapi diri kita sendiri. Kita mau membuka atau kita mau menutup, itu kontrol dari diri kita sendiri. Terima kasih untuk kegiatan yang tadi, sangat kasih. Selanjutnya dari psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam suatu teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Coase Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Dalam makna kontrol ada beberapa poin. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Poin yang ketiga, sebuah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Poin yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Dari 4 poin ini menjelaskan tentang teori kontrol. Ada yang teori kontrol itu secara jangka waktu pendek itu dapat dilaksanakan, tapi terdapat akibat yang jangka panjang juga. Itu bagian dari teori kontrol. Selanjutnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Dikutip dari Steve R. Covey, betul ya Bu Ben? Saya bacanya Steve R. Covey. Prinsip Centered Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman penjelasan aspek-aspek tertentu tentang
jelas tentang bagaimana kita cara kita untuk mengubah diri kita sebelum kita menerapkan teori kontrol tersebut. Bapak Ibu, di bawah ada 2 buah tabel. Di situ terdapat stimulus respon dan teori kontrol. Secara stimulus respon, yang pertama itu tentang realitas atau kebutuhan kita. Dalam arti kebutuhan kita itu sama saja. Tapi dalam teori kontrol itu tidak, karena realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Poin yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol tidak, karena apa? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti tadi, Buin dan Bu Yatima itu sudah berbeda antara membuka dan menutup. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang terakhir, ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol itu beda lagi, karena semua perilaku memiliki tujuan. Itulah perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, ini salah satu yang asik menurut saya. Ada poin B, itu makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Termasuk saya juga bertanya sama diri sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu itu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari dorongan yang lain? Ketidaknyamanan, senyuman, pujian, bahkan hadiah. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, menurut Bapak Ibu, disiplin, kalau disiplin itu hubungannya dengan apa? Waktu? Apa kira-kira disiplin? Aturan? Mematuhi aturan? Itulah disiplin yang secara umum berhubungan dengan waktu, dengan aturan, mematuhi aturan. Bapak Ibu guru hebat, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi instinktif yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Dalam arti yang namanya disiplin tadi hubungannya dengan waktu, dengan mematuhi aturan. Itu kalau siswa udah bisa mengembangkan dirinya, saya ingin disiplin, saya ingin tepat waktu, bukan karena saya mau dihukum, tapi karena kesadaran diri. Disiplin yang self disiplin. Self disiplin, Ibu, dari diri sendiri. Nah, itulah motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi sudah dari diri sendiri. Itu yang tujuan dari disiplin positif. Selanjutnya, makna kata disiplin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Yang tadi Ibu, yang tadi dengan hukuman. Padahal itu sudah berbeda, karena belajar kita
disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak sama sekali. Diharapkan tidak ada hukuman dalam disiplin positif di sekolah. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan pernikahan itulah yang harus di dalam suasana yang merdeka. Dikutip dari Ki Hajar Dewantoro, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, Sekatan 5 2013, halaman 470. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Tuti sudah banyak mengingatkan saya tentang kedisiplinan. Bu Win gini, Bu Win mendalami materi agar bisa menyampaikan, Bu Win. Sadar diri benar-benar itu. Ya, terima kasih Mbak Rizal. Untuk yang C, nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan dan suatu tujuan. Dan selanjutnya Dian Gosen pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi estetiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang sekarang di kelas 1 dan kelas 4 Ibu. Ya, di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bu Penny lebih paham tentang profil pelajar Pancasila karena makanan sehari-hari di kelas 4. Yang pertama ada beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada kedua ada mandiri, ketiga bernalar Kristus, keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, keenam kreatif. Pada poin kedua tentang teori, motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang A, 3 motivasi perilaku manusia dari Dian Gosen dalam bukunya Restitution School. School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Saya rasa juga saya pernah melakukan ini Bu. Saya takut terlambat, jadinya
jadinya saya takut dihukum lah kayak gitu. Itu seharusnya tingkatan terendah dari seorang manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Disinilah orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Biar saya dipuji sama Bu Win kan kayak gitu ya, kan saya harusnya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling bagus. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Seperti yang tadi self disiplin Ibu. Ini yang mari kita bangun Bapak Ibu. Mari kita bangun self disiplin. Mari kita bangun. Ya, karena ini tingkatan tertinggi dari motivasi perilaku manusia. Bukan karena jadwal tiket saya berangkat pagi, tapi karena kedisiplinan. Ya Bu Beni, ya Bu Elmi. Terima kasih. Ngapain Be? Bu Beni sangat bersemangat ini Bu Beni untuk membahas budaya disiplin. Betul sekali. Ya B, itu ada hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ini lebih ke siswa Bapak Ibu. Ketika ada kegiatan di dalam kelas, kita menerapkan hukuman atau penghargaan di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Selanjutnya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dikutip dari Gosen tahun 2004. Jadi kalau kita menghukum, itu jelas kita menghukum, kita memberi hukuman. Tapi dalam restitusi kita itu mengontrol murid, mengembangkan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita membimbing seperti itu dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, di sini ada sebuah tabel tentang salah satu contoh identitas gagal dan identitas sukses. Sebagai contoh untuk hukuman, itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh, misalkan ada salah satu guru yang menghukum siswa berdiri di depan kelas, misalkan sambil dulu kan ada tuh di luar negeri kalau nggak salah Bapak Ibu, misalkan ya itu kakinya diangkat satu terus pegang telinga, itu kan dulu pernah di luar negeri itu pernah kayak gitu. Iya, pas zaman saya juga pernah. Iya. Nah, dalam identitas sukses atau disiplin itu konsekuensinya ada sesuatu yang harus terjadi di dalam restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sebagai contoh yang tadi, ketika dulu saya pribadi pernah dihukum, kakinya diangkat, tangannya di telinga, sampai sekarang saya masih ingat. Itulah salah satu bentuk hukuman saya zaman dahulu. Tapi sekarang kan nggak ada nih Bapak Ibu ya. Insya Allah tidak ada. Untuk konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu
menguatkan untuk murid anak dalam waktu jangka panjang. Jadi tidak ada lagi hukuman, tapi kita menguatkan anak. Karena itu akan sampai masih SMA juga. Saya dulu di kelas 5 nggak dihukum bumi, tapi saya dibilangin, diarahkan. Itu pasti anak sampai teringat sampai dewasa nanti. Selanjutnya ada tabel negatif. Di sini ada awas. Kalau kamu lakukan lagi, nanti awas ya kamu. Awas. Ini Bu kayaknya semangat lagi, semangat nih. Awas. Awas. Nah, di dalam netral itu lakukan apa yang saya katakan. Terus yang positif itu, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Dalam arti kita mengajak siswa, maunya seperti apa sih? Seperti itu. Selanjutnya ada konsep diri buruk, konsep diri baik, konsep diri kuat. Yang bawah, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Murid atau anak belajar taat pada peraturan. Yang selanjutnya, murid atau anak memecahkan masalah. Ini yang perlu kita gali. Yang C, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid yang mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Dikutip dari Alif Kon. Alif Kon, panelis Bayery Woods pada tahun 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret tahun 1995, mengumumkan, ini saya semangatnya saya, mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sering adalah penghargaan sesungguhnya. Bapak Ibu yang digarisbawahi, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya, kita sampai ke poin ketiga, yaitu keyakinan kelas. Di atas, sebelum saya lanjut, di atas itu ada foto anak-anak kelas 3. Walaupun kecil, itu foto anak-anak kelas 3 pada saat itu awal tahun ajaran. Itu proses pemilihan dari ketua kelas, wakil ketua, dan jajarannya, dan menanamkan tentang keyakinan kelas. Ya, untuk keyakinan kelas, kami lanjutkan. Poin 3, keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Saudara berpendapat dalam kelompok. Ini misalkan kita membahas atau tentang ingin menentukan nilai-nilai kebijakan yang perlu kita tanamkan di sekolah kita. Terus yang kedua, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Yang ketiga, buatlah poster atau muat di sosial media tentang keyakinan sekolah atau kelas kita.
keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi Bapak Ibu, yang kita biasa tahu itu kan tentang peraturan kelas. Jangan membuang sampah sembarangan, itu kan seperti itu. Tapi dalam sini, dalam budaya positif, kita bahasanya diganti tentang keyakinan kelas. Itu perbedaannya. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat untuk budaya positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bersuara pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati sekolah atau kelas. Ini juga sudah saya tanamkan di kelas 3, walaupun saya belum bikin secara administratif, belum selesai. Terus yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kertas ukuran poster bisa, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curahan pendapat. Jadi kita menyampaikan, menawarkan apa sih yang perlu kita yakini di kelas kita. Nah, kita itu langsung catat di papan tulis sehingga semua siswa bisa membacanya. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh A, ini ada kalimat negatif tentang jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Itu perbedaan antara kalimat negatif dan positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar surah pendapat yang sudah dicatat. Jadi ketika kita sudah mencatat usulan murid, Pak Guru, jangan membuang sampah sembarangan, Pak Guru, nggak boleh nakal. Nah, itu kita tinjau kembali. Yang kelima, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Yang keenam, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini salah satu bentuk publikasi Bapak Ibu. Ya, ini terdapat 2 tabel tentang contoh keyakinan kelas. Mungkin di kelas 1, ini contoh di kelas 1. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Karena apa? Kelas 1 identik dengan menyanyi, mungkin seperti itu. Yang ketiga, semua anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Yang selanjutnya tentang keyakinan kelas 5. Buin, kelas 5 nih Buin. Iya. Ini sebagai contoh Buin, selalu berpikir positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugasnya, senantiasa membantu. Ini mungkin sedikit perbedaan antara kelas 1 dan kelas 5. Boleh. Terima kasih Bu Win sudah menanamkan keyakinan di kelas 5. Alhamdulillah. Untuk yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia tentang dunia berkualitas. Ini juga asik dibahas karena ada kebutuhan. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa
Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu survival, ada kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ada kebebasan atau freedom, kesenangan, have fun, dan penguasaan, the power. Ya, Bapak Ibu, ketika seseorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Nah, di sini ada tabel yang tadi tentang kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Untuk yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima Bapak Ibu. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa dihargai. Selanjutnya ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Hidup itu pilihan, murid juga memiliki pilihan. Seperti itu. Bapak Ibu, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh kepada orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itulah murid kita. Pak Guru, saya tak buka laptopnya, padahal untuk latihan ANBK, malah buka YouTube. Tapi ya nggak apa-apa. Itulah pesan didik kita. Selanjutnya, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Ada bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Dari Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Aspek-aspek dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergaul, suka melucu dan mengembaskan. Ini mungkin Yuda di kelas 5 Yuda ya Bu, sangat menggemaskan. Ada Raya juga, Nafisa yang setiap hari Buin, Pak Besti kan gitu, Chloe. Guru. Itulah bagian-bagian dari pemaparan materi tadi. Bapak Ibu guru hebat. Yang kelima ada restitusi atau 5 posisi kontrol. Sebelumnya
Masih semangat Bapak Ibu? Kayaknya udah mau. Coba. Ini seperti saya di dalam kelas ya. Coba. Itu udah diamal Mas Ibu. Ya. Kita sekarang break atau tepuk lah. Ya siap. Coba tepuk 1. Bu guru, tepuk Bu guru. Bukan bacanya. Dua tepuk. Ha. Ya, 2 tepuk. Ya. Tepuk semangat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Izin untuk yang kelima, ada restitusi atau 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dia dosen dalam bentuknya restitution, reduction, skala disiplin dikutip pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Memerdekakan dan kemandirian murid. Memandirikan murid. Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gosset berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum. Ini kayaknya Bu Helmi nih, penghukum ini. Ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Bapak Ibu, yang pertama ada penghukum. Seorang penghukum. Bu Win kayaknya melihat Bu Helmi terus ini kalau bahas penghukum. Bapak Ibu, dalam penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerangkan posisi penghukum akan berkata, nah ini ada 3 contoh. Bapak Ibu, saya ingin Bu Helmi itu ada 3 contoh kalimat penghukum. Coba Bu Helmi yang bacakan dengan nada penghukum Bu. Silakan Bu Helmi yang pertama. Langsung. Iya. Patuhi peraturan saya atau awas. Tajam silet. Kamu selalu saja salah. Yakin. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Yang terakhir selesai. Terima kasih Bu Helmi. Itu ada tepuk tangan Bu Helmi. Kayaknya udah terbiasa. Terbiasa menyampaikan. Ya, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya Bu Helmi. Terima kasih Bu Helmi. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata
saya keluar dengan lembut akan seperti ini, seperti yang akan dibacakan oleh Bu Penny. Silakan Bu Penny. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya, tepuk tangan untuk ini sepertinya juga setiap hari disampaikan protagonis dan antagonis. Betul. Bawang merah, bawang putih. Bapak Ibu, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, yang selanjutnya, ketiga ada teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, melukai, namun akan berupaya mengajar murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini merupakan hubungan baik yang terjadi antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Dan Bu Win akan berkata, silakan Bu Win. Ini sama kali saya ini. Bu Win, silakan Bu Win. Buat nih, ya silakan ya. Bu Win, silakan. Ayo bantulah demi ibu ya. Yang kedua, Bu Win. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ingat Bu. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan ya. Ya tepuk tangan. Ya sangat menghayati. Ya di situ dulu. Bu Win. Bapak Ibu, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bu Win itu teman saya, ternyata seperti itu. Bapak Ibu, selanjutnya ada pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jelas ya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang akan diajukan oleh Bu Un adalah, silakan Bu Un. Peraturannya apa? Ini murid kelas 2 ini loh. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Terima kasih kepada Ibu. Sangat menginspirasi. Ya, Bapak Ibu, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri
sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Bapak Ibu, yang kelima ada posisi sebagai manajer. Ini mencerminkan sekali teman kita yang memakai hem panjang itu sebagai manajer. Bapak Ibu, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau posisi pemantau. Jadi multifungsi Bapak Ibu. Selanjutnya di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, Bapak Ibu, di sini manajer kita akan berkata, silakan Bapak Ibu. Silakan. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Yakin. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Salah satu beberapa kalimat yang diungkapkan oleh manajer kita. Bapak Ibu, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seseorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat, tentunya dengan kalimat-kalimat tadi. Terima kasih Pak Ipul. Ya. Yang terakhir atau keenam itu ada restitusi atau segitiga restitusi dari Dian Gosen dalam bukunya Restitution. Restitutory School Discipline pada tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution trigger. Kurang lebihnya kayak gitu ya Bapak Ibu. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi setiap siswa atau murid itu pasti mempunyai alasan ketika melakukan sesuatu. Apakah itu bertengkar, itu apa, pasti memiliki alasan. Bapak Ibu, ketiga strategi tersebut dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan mengetahui tentang restitusi. Bapak Ibu perlu ketahui, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan praktek atau teori ini. Karena apa? Ini sering kali kita tanamkan, cuma kita belum tahu, oh ini namanya apa sih dalam teori kontrol. Tapi Bapak Ibu sudah pernah mengalami semua ini ketika menghadapi suatu permasalahan pada murid. Di sini ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi
3, restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kalau kita ingin mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Ini sebagai contoh Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini mungkin kelas 1 atau kelas 2, kelas 3 ya. Kelas 5. Tidak ada manusia yang sempurna. Umum. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, saya yakin pasti Bapak Ibu sudah sering. Untuk selanjutnya itu sisi 2, validasi tindakan yang salah atau validate the before. Setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa mengemukakan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi atau memvalidasi kebutuhan mereka. Sebagai contoh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ketika siswa bertengkar, sebagai contoh, kamu bisa punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu atau buatmu. Itu saja sebagai contoh Bapak Ibu. Yang ketiga, ada sisi ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah mencapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai. Pernyataan-pernyataan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Sebagai contoh, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu contoh kalimat-kalimat yang dapat kita sampaikan. Selanjutnya, Bapak Ibu, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nanti yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi seseorang itu, menjadi seorang yang sukses, yang bertanggung jawab. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Terima kasih dan salam bahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sedikit
yang saya pahami. Mungkin banyak kekurangan atau apa, nanti kami minta masukan. Nah, sebelum saya mengakhiri pemaparan kali ini, saya ingin menampilkan sebuah video atau gambaran saya tentang pemahaman budaya positif di sekolah, atau yang tadi ketiga restitusi yang saya terapkan di kelas 3 tentang permasalahan di kelas 3. Mohon izin Ibu untuk menyampaikan video. Pak Gubernurnya
Di kelas 3 kita kan punya sekolah kelas. Ya Kak, ya? Nah, sekolah kelas siapa? Nah, kita mulai. Bapak Ibu, Nah, bisa menanyakan keyakinan. Kita boleh kan? Keyakinan kelas Nah, itu kesepakatan di kelas. Kita jangan lupa keyakinan ya. Pokoknya sekarang harus bersemangat untuk jangan seperti itu. Terus dulu jangan lupa. Makasih ya. Setelah saya dibilang sama Pak Guru, saya jadi sudah maaf kepada dan saya menggantikan buku yang baru. Saya diajarkan belajar bersama. Saya jadi senang. Semangat belajar. Waktu istirahat di kelas 5. Bapak Ibu, di sini ada kasus kedua yang dialami oleh kelas 5. Jadi ada siswa laki-laki yang sedang mencari-cari diri Bapak Ibu. Ya udah, nanti Pak Guru panggil satu-satu ya. Kalau enggak Pak Guru panggil semuanya anak semua ya. Terima kasih ya sudah memberikan info. Masih. Selamat siang, Mas Iman. Tadi Pak Guru laporan dari teman-teman kalian anak putri, katanya anak laki, habis laporan ini apa betul? Siap. Bisa ini soal, sudah senang sudah.
Habis ini jangan melakukan apa? Ayo kalian, jangan melakukan. Itu tadi dibersihkan atau tidak? Bersihkan barang-barangnya? Setuju? Kita bersihkan barang-barang. Oke? Setuju dong. Bisa. Ayo kita bersihkan barang-barang ya. Ayo jalan. Ya, itulah sedikit pemahaman saya tentang materi disiplin di sekolah. Mohon apabila ada saran atau masukan dari Ibu mungkin Bu, kami silakan. Terima kasih waktunya. Setelah tadi saya melihat gambaran ya, tadi bagaimana teman kita Pak Slamet mengajar di kelas dengan kelas 3. Tentunya teman-teman juga ada lah ya, ada tengoknya dengan yang mesti seperti itu. Yang pertama, ini hanya masukan ya Pak ya. Yang pertama, kemarin juga sudah pernah saya sampaikan juga, yang namanya guru yang sedang mengajar tidak boleh meninggalkan kelas. Oke? Tadi kan Pak Slamet keluar, ya, sehingga anak jelas ramai. Itu tujuan kenapa guru tidak boleh meninggalkan kelas di saat pembelajaran dilaksanakan. Itu salah satunya itu anak setelah guru keluar, anak langsung ramai dan malah tukaran minta sampai buku disobek. Itu yang pertama. Karena mengapa kok anak-anak ribut, ramai, tukaran, itu karena tidak ada guru. Mungkin seandainya Pak Slamet tetap di situ, mungkin tidak sampai akan terjadi karena menyobek buku teman. Paling-paling ya pecicil-pecicil gitu. Kemudian yang kedua, di saat mengajar tadi Pak Slamet juga ada beberapa kata yang dalam pemenggalan katanya itu, misalkan ya, jangan memenggal kata. Iya, memenggal kata. Misalkan Belajar. Ya, bisa saja anak-anak. Nanti anak-anak bisa, kamu bukan hanya untuk masalah saja ya, yang semuanya saja. Mumpung ada kesempatan seperti ini, yang pertama tadi, guru tidak boleh meninggalkan kelas saat pembelajaran, apapun itu. Ya, apapun itu, kita misalkan mau apa disiapkan sehingga kita tidak meninggalkan anak sendirian. Itu akibatnya sudah ada seperti itu. Kemudian dalam pemenggalan kata itu juga diperhatikan sehingga tidak memaknai, nanti anak-anak akan memaknai lain. Maksudnya Pak Guru belajar, bisa saja anak-anak Bekerja. beli, kan bisa seperti itu. Banyak sekali. Sehingga monggo kita benahi semuanya saja, kita benahi dalam pembelajaran itu seperti itu. Kemudian mungkin dalam memecahkan masalah itu, memecahkan kasus-kasus itu, mungkin Pak Slamet sudah lebih banyak belajar. Yang intinya bagaimana cara menghadapi anak-anak yang tadi nakal terhadap teman, itu mungkin hal baru bagi kami. Misalkan tadi setelah saya baca ini dari sini seperti dari pendapat ini seperti ini, mungkin memang kita tidak boleh langsung menyalahkan anak walaupun anak itu salah. Kita kalau di sini kalau tadi yang dipaparkan oleh Pak Slamet kan seperti itu, walaupun anak salah itu malah jangan langsung menyalahkan. Ya, tidak apa
untuk dijelaskan kembali karena kami setahu kami misalkan kalau anak nakal ya kamu kok seperti itu. Coba kalau punya buku kamu disobek oleh teman kamu gimana rasanya? Mungkin seperti itu. Itu pendapat saya seperti itu Mas Tami. Itu mungkin yang bisa saya ketemukan itu seperti itu. Nanti kalau ada teman yang bisa menjawab monggo atau langsung Pak Selamat. Terima kasih Ibu atas masukannya. Terus Bapak Ibu ada yang mau menanggapi? Kami persilakan. Ya, terima kasih. Di dalam pemahaman saya Bu, itu ada 5 tahapan tadi. Itu ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Nah, pada yang video tadi, saya memposisikan diri sebagai salah satunya temanku. Jadi saya merangkul anak, meyakinkan anak, intinya tidak apa-apa dalam arti kita perbaiki sama-sama Bu. Itu saya mengambil salah satu posisi seperti itu Bapak Ibu. Ibu, terima kasih Ibu atas masukannya. Terus untuk selanjutnya monggo ini ada yang mau bercerita mungkin dari Bapak Ibu guru tentang permasalahan atau yang pernah dialami baik di kelas rendah ataupun kelas tinggi. Bu Helmi, ada yang mau diceritakan sedikit mungkin? Boleh. Ya, terima kasih, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dipercaya untuk memegang kelas 6. Ya, nama saya udah kenal semua ya. Ya, sebetulnya saya berusaha. Saya nggak bisa. Saya sebagai guru juga belajar terus intinya ya. Di sini saya karena saya memegang kelas 6, otomatis seperti anak paling tua dari sekian kelas 1, 2, 3 sampai 6. Di sini saya memposisikan diri jadi ya ibu guru juga jadi ibu mereka. Saya cerita ada anak yang dalam belajar mengajar dia tidak konsentrasi, sama sekali tidak konsentrasi, dan itu sangat mengganggu. Karena nanti ujung-ujungnya pasti tanya kok anakku cuma kayak gini hasilnya gitu loh. Padahal dari si anak sendiri sebetulnya. Dia akhirnya karena dia udah termasuk masuk pubertas ya, ABG. Di sini saya sendiri memposisikan yang jadi ibunya kamu lah. Sebetulnya kamu ada apa? Bahwa ada yang perlu digendu-gendu rasa lah caranya. Dan di situ dia sebetulnya mau cerita mau enggak, tapi saya memang di kelas 6 terbuka dengan anak-anak dalam arti kalau kalian punya masalah, entah itu di sekolah dengan temannya, teman sebaya, entah itu dengan orang tua, namanya anak puber ABG biasanya menang sendiri. Caranya menunjukkan jati diri, rasa ingin taunya besar. Dan di situ dia ingin kayak diakui loh, yang ini wis gede gitu loh. Dan di situ ya nggak apa-apa, memang semua mengalami. Di situ akhirnya saya minta ke anak-anak siapapun yang punya masalah, misalnya pun sama orang tua sampai mengganggu konsentrasi belajar kalian, kalau ibu masih dipercaya untuk bisa sharing dengan ibu guru, bu guru siap menyisihkan waktu untuk kalian bercerita. Akhirnya memang ada sebagian yang bercerita. Dan karena sekarang musim udah era online, udah dengan WA, WhatsApp ya memang
kamu juga harus bisa memposisikan diri jadi anak yang cerdas, dalam arti tanpa mereka di samping kalian secara nyata, kalian tunjukkan bahwa saya bisa, perbuatan saya, sekolah saya dapat dipertanggungjawabkan. Di situ saya memberi motivasi pada anak tersebut. Memang dulu dia dalam nilai mungkin 5 ke bawah lah ya, sekitar ranking 5, ranking 6. Tapi setelah dia bisa curhat, bisa ngomong, dan dia dengan orang tua jadi komunikasinya intens, baik, dia jadi anak alhamdulillah bisa menunjukkan. Ujian sekolah kemarin dia di peringkat pertama. Ujian sekolah kemarin. Saya bakal fokus. Itu masalahnya apa ya? Anaknya punya masalah apa dengan orang tua? Terutama misalnya nggak diperhatikan masa negara PR, takon ngomong tuanya ancur, apa masalah? Dia sebetulnya karena nggak didampingi orang tua di sini. Orang tuanya di Jakarta. Oh, nggak ada. Dua-duanya. Ya. Terus dia sering bolan loh. Main sampai malam, kadang di bel susah. Akhirnya orang tua minta tolong saya memang. Cuma saya juga nggak langsung ke anaknya ngomong. Karena bagaimanapun mereka juga ada waktu untuk aku saatnya ngomong nggak sekarang gitu. Kadang anak ada yang seperti itu, dan aku pun Bu Guru di sini memposisikan punya anak seumuran dia. Jadi saya kasih waktu. Dia memang sebetulnya anaknya pintar, telaten, tapi karena merasa nggak diperhatikan gitu loh. Akhirnya dia sering dia nggak fokus dalam belajar. Dia diam. Sebetulnya anaknya diam. Cuma yang Bu Guru inginkan diam dalam arti diam yang gimana ya? Kalau udah di sekolahan, kalau dengan teman sebaya, dengan teman satu kelas, dia mau cerita, dia happy gitu. Yang Bu Guru inginkan kan seperti itu. Tapi dia bisa diam yang nggak ada komunikasi loh, gitu loh. Ya, walaupun dari dia sering bermain, nggak ada cerita, udah begini terus bukan apa-apa, Udah, dia tertutup sekali. Dan itu memang perlu tempat tersendiri untuk kita ngomong berdua. Dan memang saya jujur, saya beli dengan anak siapapun yang curhat dengan Ibu Guru, tolong curhat dengan Ibu Guru saja, orang tua kamu saja, jangan dengan teman-teman kalian, karena belum tentu teman-teman kalian mau tahu dengan keadaan kalian, maksudnya kayak gitu loh. Jadi di situ saya, walaupun itu mungkin masalah keluarga dia, tapi kalau udah mengganggu di sekolah, dalam pergaulan, itu tetap dampaknya nanti belajarnya. Juga kelas 6 ya, kelas 6 biasanya ini siapa sih kan kayak gitu. Dan saya berusaha tidak terlalu masuk, cuma saya kepingin anak itu tanggung jawab. Kamu tanggung jawabnya sebagai siswa, ya sebagai siswa sebagaimana mestinya harus kamu tunjukkan gitu loh, dengan orang tua kamu gitu loh. walaupun tidak didampingi Iya, betul. Kalau didampingi beda, bisa. Misalnya saya suatu waktu orang tua ingin ketemu langsung, saya nggak apa-apa. Karena memang saya sebagai guru kelas 6 berusaha dekat juga dengan orang tua wali murid, gitu loh. Jadi saling memantau, tidak cuma satu sisi toh. Saya nggak mau, guru gitu, saya nggak mau. Jadi saling memantau, ya. Paling itu dari saya mungkin ada masukan, kalau saya terlalu dalam menyelesaikan masalah mereka. Saya juga butuh sharing, butuh masukan juga. Paling itu aja Mas Selamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu.
bisa sebagai teman, sebagai pemantau karena tetap memantau sampai prestasi siswa, dan sebagai manajer pula yang tadi diperankan oleh Bu Helmi. Bahkan tadi saya baru tahu ternyata ada tambahan satu lagi Bapak Ibu sebagai ibu. Berarti Bu Helmi anaknya banyak ibu ya? Banyak sekali di kelas 6. Terima kasih Bu Helmi. Untuk selanjutnya silakan kalau ada yang mau menyampaikan cerita lagi dari kelas rendah mungkin. Bu Wani, sebagai guru olahraga silakan Bu Wani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya, terutama untuk anak kelas bawah ya. Saya berusaha untuk disiplin yang seperti yang dipaparkan oleh Pak Slamet bahwa ada 5 posisi kontrol, terutama saya itu adalah restructuring school disiplin. Saya berusaha sebagai guru pendidikan jasmani menerapkan bahwa kalau kita mau praktek olahraga seharusnya anak-anak memakai pakaian olahraga ya. Kalau untuk kelas 1 sampai kelas 6, kalau 4, 5 sampai 6 itu sudah bisa sendiri ya memakai baju olahraga, mengganti lagi dengan seragam yang kalau seragam sekolah yang bukan untuk olahraga. Nah untuk kelas 1 itu biasanya yang saya rasakan adalah mereka itu nggak bisa berganti pakaian seragam sekolah. Untuk kelas 1 kan olahraganya hari Selasa ya. Mereka berangkat sekolah dengan langsung memakai seragam olahraga. Setelah olahraga mereka harus berganti menjadi seragam merah putih. Mereka kalau sudah selesai mereka, Bu saya nggak bisa ganti olahraga, bajunya nggak bisa ganti. Coba sendiri dulu gantian kan. Kalau anak putra biasanya mereka masih anak-anak ya, saya anggap seperti anak saya sendiri, anak saya juga masih kecil, saya ganti, coba dilepas dulu, terus mereka saya ganti. Kalau anak perempuan mereka malu-malu Pak biasanya Pak, nggak apa-apa, nggak usah saya itu ibu kamu, ganti nggak apa-apa. Kalau saya kesusahan biasanya wali kelasnya, kalau nggak Bu Supri ya kadang Bu Uun ikut menggantikan seperti itu. Masalahnya dan solusinya kita bersama-sama ikut menatih disiplin ya, memakai pakaian, berganti pakaian, setelah memakai kaos berganti menjadi seragam sekolah. Mungkin hanya itu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Wani yang telah menyampaikan sedikit cerita keluh kesah di kelas 1. Dan di sini juga ternyata Bu Wani juga secara langsung berkolaborasi Ibu sama Bu Supri, Bu Uhun untuk memecahkan permasalahan tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, kurang lebihnya seperti itu yang pemahaman saya tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus yang pasti di kemudian hari saya mohon bimbingan dari Bapak Ibu guru semuanya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya akhiri dari saya sebelum saya kembalikan ke Bu Beni sebagai MC. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Pak Slamet Sutomi. Terima kasih sekali Pak Slamet, luar biasa nih ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua untuk lebih baik lagi, terutama dalam disiplin diri, disiplin waktu, dan disiplin kerja, agar kita bisa menjadi lebih baik lagi untuk pembelajaran kita sehari-hari. Terima kasih juga kepada Ibu Pujiastuti selaku Kepala Sekolah SD Negeri atas bimbingan yang luar biasa untuk kita semua. Baik, acara selanjutnya yaitu merefleksikan kegiatan hari ini. Yang kami tangkap di sini ada dari Stephen R. Covey terkait Principle Center Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita.
bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Untuk kita membuat semangat lagi, disiplin adalah kunci keberhasilan dan kesuksesan. Disiplin juga adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaiannya. Hargailah usahamu, munculkanlah disiplin diri. Itulah kekuatannya sesungguhnya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun yang kurang berkenan. Batu pecah dibenturkan, rusak bunga di tengah taman. Terima kasih kami haturkan untuk semua teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum